يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر، يوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله، واسمعوا آجركم الله، وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يسرهم لإقامة الدين. رب اختم لنا من الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله، فإنما يتقبل الله من المتقين. اتقوا الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا الله، فإن العاقبة للمتقين. اتقوا الله، فإن التقوى ملاك الحسنات والخيرات، فإن التقوى نجاح الإنسانية في أخراها ودنياها. اتقوا الله، فإن الله يكفر عن المتقين ذنوبه ويعظم أجره ويجعله من المفلحين في أولاهم وأخراهم. أما بعد، hadirin yang dimuliakan Allah, marilah bertakwa kepada Allah, mengamalkan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi seluruh larangan-larangannya, disertai dengan keyakinan satu-satunya jalan untuk meraih keberuntungan, meraih ridhonya Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, satu-satunya jalan adalah dengan bertakwa kepadanya. Mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan manusia di dunia ini sampai hari ini, belum ada ceritanya kalau orang bertakwa menjadi terlantar, tersia-sia ataupun merana
di dunia ini sebelum akhiratnya. Mereka lah para nabi, para rasul, dan para orang-orang beriman yang mengikuti beliau-beliaunya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya aku Allah pasti akan menolong utusan-utusanku dan orang-orang beriman yang bersama mereka akan aku tolong di dunia ini dan nanti ketika di akhirat sana yauma yaqumul ashhad. Yang berjanji adalah Allah, pemilik, pencipta, pengatur, pemutus segalanya. Maka jadinya Allah pasti akan ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menepati janji, selalu akan menepati janjinya. Kalau yang berjanji adalah makhluk, yang miskinnya, yang kayanya, yang penguasanya, laki wanitanya, mereka sebetulnya menjanjikan yang mereka tidak punya. Diri mereka tidak punya. Mulut yang mereka gunakan untuk berjanji juga bukan mulut yang diciptakan oleh mereka. Itu semuanya hanya titipan kepada Allah. Maka orang yang berharap, bahkan berkeyakinan bahwa makhluk bisa menyelesaikan masalahnya tanpa Allah, maka orang yang begini ini hidupnya akan selalu dipenuhi oleh kekecewaan di dunia, sengsara di akhirat, akan celaka bersama orang-orang yang celaka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat mengenai ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Maka beliau mengatakan, ayat yang barusan kamu katakan adalah telah diturunkan berkenaan dengan Idul Fitri. Hadirin, kalau dalam dirinya seseorang ada praktek mengenai 3 ayat ini, maka Allah jamin dia akan menjadi bagian orang yang beruntung, yang sukses. Sungguh telah beruntung man tazakka, orang yang usaha untuk membersihkan diri. Di antaranya waktu Idul Fitri dengan menunaikan zakat untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam kehidupannya, yang ada dalam dirinya. Di antaranya adalah dengan barusan melaksanakan ibadah bulan puasa, siangnya puasa, malamnya diisi dengan ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang diridhoi Allah. Yang Nabi telah menjanjikan kalau orang Ramadan dia tunaikan hak-haknya, pasti dia keluar dari Ramadan seakan-akan ibunya baru melahirkan dia. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Maka jadikanlah kehidupan kita ini selalu dalam tazkiyah. Omongan kita jadi kebaikan, akhirnya menghapus keburukan-keburukan kita. Kuping kita, mata kita, langkah dan keputusan kita, segala urusan kita bagaimana bagian dari tazkiyah. Apa saja omongan, apa kata majelis, keputusan langkah-langkah yang tidak menyebabkan tazkiyah, ini bukanlah bagian dari yang menjamin kesuksesan. Ini adalah kerugian. Ini adalah kerugian di dunia. Kalau tidak bertobat akan diteruskan kerugian di akhirat. Maka jadikanlah tazkiyatul nufus bagian dari kehidupan kita 24 jam. Apapun yang tidak mengarah pada tazkiyatul nufus, janganlah kita kerjakan, apalagi dipertahankan, apalagi diperjuangkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa dzakara isma rabbih. Dan orang tersebut mengingat Tuhannya. Yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan kepada umat, kalau mereka pengen lurus, pengen benar,
supaya mereka ikut panutan-panutan yang pasti benar. Pertama kali tentu saja para nabi, para rasul. Selepas itu adalah sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ashabi kan nujum bi ayyihim qatadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat itu adalah bagaikan bintang-bintang. Mereka adalah bintang-bintang hidayah, pimpinan-pimpinan hidayah. Orang yang terpilih, yang terbaik selepas para nabi, para rasul. Kemudian yang mulia bisa Muhammad SAW di samping menyuruh umat untuk mengikuti para sahabat, beliau punya pesan khusus untuk umat mengikuti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Iqtadu billadhi ba'di Abi Bakr wa Umar. Abi Bakr itu Umar atau kama jaa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar menasihati kita bahwa mengingati selain Allah adalah menimbulkan penyakit, menimbulkan masalah. Kalau kita ngomong yang tidak mengingatkan Allah, maka akan jadi masalah, akan menjadi sumber masalah, akan meneruskan permasalahan yang tidak ada selesainya kecuali kembali mengingat Allah. Maka omongan kita, pandangan kita, langkah dan urusan kita, bagaimana selalu disertai ingat kepada Allah. Ingat Allah adalah obat, ingat makhluk adalah penyakit. Kalau orang yang pertama kali selalu diingati Allah, akhirnya dia mudah memikirkan apa yang diridhai Allah. Itulah yang wajib, itulah yang harus saya laksanakan dan saya perjuangkan. Maka jadikanlah hidup kita ini kapan saja, di mana saja selalu disertai dengan zikrullah, mengingati Allah. Mengingati Allah begitu penting. Orang bisa duduk khusus untuk berpikir, mengingati Allah semalam-malam, sepanjang siang. Tapi semua amalan kebaikan yang tanpa disertai mengingat Allah berubah dari kebaikan menjadi kelalaian, berubah dari kebaikan menjadi dapat murkanya Allah. Ada orang bersedekah tidak ingat Allah, sedekahnya untuk apa? Untuk siapa? Karena siapa? Akhirnya tidak ada nilai. Orang berbuat macam-macam kebaikan tapi tidak disertai ingat kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan dan tidak menjadi baik pada dia. Ada 3 orang dalam puncak kebaikan, pejuang, ahli ilmu, ahli sedekah, yang mana setiap ketika tadi adalah kalau disertai dengan zikrullah, disertai ingat kepada Allah, akan menjadikan seseorang menjadi saf yang terdepan di dalam mendapatkan ridhonya Allah dan akan dipersilahkan untuk masuk surga di awal-awalnya orang yang masuk surga. Karena tiga-tiganya melaksanakan kebaikan yang terbaik tadi, tidak disertai dengan mengingati Allah, mereka buat bukan karena Allah, maka tiga-tiganya termasuk orang yang dipersilahkan pertama-tama masuk neraka. Maka di antara praktek zikir ketika Idul Fitr adalah dengan bertakbir, dengan bersolawat. Maka contohlah yang mulia Nabi Muhammad SAW di dalam urusan zikir, beliau mencontoh umatnya yang dalam hadis riwayat Muslim diceritakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Dulu Nabi selalu berzikir kepada Allah setiap saat. Suatu hari telah datang seorang pelajar kepada orang yang sangat soleh. Dia minta arahan apa yang perlu dia kerjakan di dalam pelajarannya, di dalam kehidupannya, di dalam santri barunya. Datang kepada seorang yang sangat soleh, Sahal Tusturi. Maka Sahal Tusturi memberikan amalan kepada pelajar tadi untuk berzikir kepada Allah 24 jam. Maka pelajar tadi mengatakan, ya Syekh,
Apakah tidak ada keringanan? Zikir kok 24 jam, bagaimana? Apakah ada istirahatnya? Apakah ada waktu-waktu luang untuk nyantai-nyantai tanpa zikir? Maka beliau tersenyum. Dia tersenyum pada pelajar tadi. Dia mengatakan, kamu itu perlunya kepada Allah dalam 24 jam berapa jam? Perlunya kamu kepada pertolongan Allah, perlindungan Allah, anugerah Allah dalam 24 jam berapa jam? Maka pelajar tadi mengatakan, tentu saja 20 jam ya Syekh. Kamu perlu kepada Allah 24 jam, perlu pertolongan Allah 24 jam. Bagaimana kamu berani tidak ingat pada Allah di sela-sela waktu di antara 24 jam? Kalau Allah enggak menolong kamu, kalau Allah tidak menolong kamu, tidak melindungi kamu, tidak merahmati kamu, siapa yang akan bisa memberi itu semua selain Allah? Maka itulah di antara cara mendapatkan suksesan, bagaimana kita selalu ingat Allah, berzikir kepada Allah dalam segala urusan kehidupan kita 24 jam. Kemudian Rasulullah tanpa tadi mengajarkan sholat. Di antaranya waktu Idul Fitr dengan mengerjakan sholat Idul Fitr yang barusan kita laksanakan. Di samping itu sholat-sholat wajib yang mengampuni dosa, sholat-sholat wajib yang mengekalkan hidayah, sholat-sholat fardu 5 waktu yang akan menyebabkan orang itu dijamin oleh Nabi kita, orang yang selalu memperhitungkan sholat waktunya, sholat 5 waktunya, memperhatikan sholat 5 waktunya. Selama dia masih begitu, dia akan selalu di atas hidayah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu usaha tazkiyatun nufus, berzikir kepada Allah, kemudian memperbaiki sholat-sholat kita. Pertama tentu saja sholat-sholat fardu kita disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah kita. Dibiasakan untuk selalu mementingkan sholat melebihi seluruh amalan-amalan yang lain, karena itu adalah rukun Islam yang pertama, yang terpenting selepas iman kepada Allah dan iman kepada yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alallahu wa iyyakum minal mu'minina al-kamilin ad-da'ina ila ad-dinil qawim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله اعلموا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الدين عند الله الإسلام، من اعتز به فقد عز ومن اعتز بغيره فقد ضل وذل. دين ضمن الله لمن اتبعه القيادة والسيادة والسيطرة، دين على سائر الأديان. واعلموا أن الله قد قال في
كتابه الكريم قال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا قريبا عاجلا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا اللهم اكفهم أعداءهم بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير نسألك يا الله لنا ولهذه الأمة من خير ما سألكه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعين بك يا الله لنا ولهذه الأمة من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.